Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, berkat-berkat-Mu selalu baru setiap hari yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang luar biasa. Biar sebentar juga renungan pagi hari ini yang akan kami dengar boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari ini bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul renungan pagi hari ini saya beri judul taat dan tunduk. Taat itu pasti berhubungan dengan tunduk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu berarti senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah dan sebagainya. Patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh dan kuat beribadah. Taat kepada sesuatu itu yang terutama kepada Tuhan ya, nggak mudah. Mungkin bisa dikategorikan sulit. Kenapa? Karena hidup taat itu berarti dia melepaskan segala haknya, hak pribadinya kepada Tuhan. Dia harus tunduk dengan sepenuh-penuhnya. Haknya sudah hilang. Bukan berarti dia seperti budak, bukan. Tapi maksudnya segala kehendaknya diserahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan arah tujuan hidup. Tuhan itu memberikan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Makanya kita harus belajar tunduk. Di dalam ketaatan itu dikatakan di sini senantiasa tunduk. Tunduk itu artinya menunjukkan sikap patuh dan setia terhadap suatu otoritas atau aturan. Jadi taat itu bukan hanya mengikuti, tapi dia harus mengikuti aturan yang tertulis, yang pasti di dalam firman Tuhan. Banyak aturan-aturan yang Tuhan tunjukkan, Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita lakukan. Semua tujuan itu adalah untuk supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati. Kita ditujukan untuk kita menjadi sesuatu yang menjadi di atas, menjadi seorang kepala. Ketaatan kepada firman Tuhan itu membawa kita menuju ke arah yang menanjak. Tuhan mau hidup kita sesuai dengan aturan, karena dalam aturan itu banyak hal-hal yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga banyak memberikan berkat dalam kehidupan kita. Berkat seringkali diasumsikan dengan materi, enggak juga. Berkat dari Tuhan itu adalah sesuatu yang membuat kita sejahtera, damai, sukacita. Tuhan memberikan kita berkat itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan memberikan berkat sesuai dengan apa yang Tuhan tahu bahwa berkat ini akan membawa dampak yang baik buat kehidupan kita. Bukan hanya buat kehidupan kita, tapi berkat itu mempunyai dampak yang baik kepada orang lain. Saya belajar taat kepada Tuhan. Ada satu saat ketika kami mengalami sesuatu yang luar biasa, kami harus menghadapi masalah yang sangat besar. Itu juga terjadi ketika saya habis melayani. Ketika habis melayani ada berita, oh begini ada masalah seperti ini. Saya nggak bisa bicara apa-apa, saya nggak pernah marah kepada Tuhan, saya nggak bisa komplain kepada Tuhan. Kenapa? Sekalipun kita melayani bukan berarti kita bebas dari masalah persoalan. Tapi ketika kita mengalami masalah, saya mau belajar taat dan tunduk kepada Tuhan. Pada saat itu ketika masalah itu terjadi, saya cuma bisa berdoa, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tuhan berikan kami jalan keluar, Tuhan berikan kami penolong. Saya belajar untuk berdiam diri. Seringkali ketika orang punya kekuatan, power, pasti dia akan berpikir, gimana nih caranya? Gimana nih kita pergunakan kekuatan kita, harta kita, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah ini? Enggak. Tapi saya berusaha untuk tunduk kepada Tuhan. Secara akal pikiran juga saya benar-benar saya tutup pikiran saya supaya kita jangan memikirkan kemampuan kita, kekuatan kita, jalan keluar yang menurut pemikiran kita itu yang terbaik. Saya belajar taat, saya tunduk, saya belajar berdoa, saya merasa bahwa Tuhan katakan bahwa pasti ada seseorang yang akan menolong. Itu saya berusaha untuk diam. Saya nggak mau berpikir, saya nggak mau
bertindak apa-apa, bukan berarti kita nggak melakukan sesuatu, bukan. Tapi saya berusaha untuk tunduk kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong. Dengan berjalannya waktu, hari lepas hari, saya berdoa, saya berpuasa, sampai berat badan bisa turun 7-8 kilo. Saking mungkin secara akal pikiran saya berusaha untuk tenang di hadapan Tuhan, tapi secara fisik mungkin juga agak menurun. Kenapa? Karena kita harus mengeluarkan energi yang cukup besar untuk menghadapi itu semua. Dan saya percaya ketika waktunya tiba, Tuhan berikan pertolongan tepat pada waktu. Walaupun mungkin secara apa yang saya hadapi, menurut saya itu yang cukup besar, cukup memberatkan hidup kami semua. Dan saya percaya bahwa pada saat itu juga, ketika saatnya tiba, masalah itu dapat diselesaikan dengan baik, dan kami bersyukur Tuhan itu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya itu bukan berarti sesuai dengan keinginan kita, bukan apa yang kita mau Tuhan lakukan ini, enggak. Saya berusaha untuk diam, Tuhan yang lakukan, dan Dia tunjukkan mujizat itu terjadi pas pada waktunya, dan akhirnya masalah itu boleh selesai, dan kami boleh bersyukur kami punya Allah seperti Tuhan yang menolong setiap masalah persoalan kita. Yang menjadi masalah adalah ketundukan kita, iman kita kepada Tuhan. Mau gak kita tunduk? Mau gak kita taat kepada Tuhan? Tuhan menolong orang-orang yang mau tunduk kepada Dia. Tuhan mau menolong, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, yang taat akan Tuhan. Sudahkah kita taat kepada Tuhan? Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan? Kalau itu sudah kita lakukan, tunggu perbuatan Tuhan. Pasti Dia akan melakukan apa yang terbaik buat kehidupan kita. Biar firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar taat dan tunduk kepada Tuhan 100%. Jangan taat dan tunduk kurang dari 100%, gak bisa. Karena ketaatan, ketundukan hanya ada ketika kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan 100%. Tuhan pasti akan bertindak. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh kita mengerti, boleh masuk ke dalam hati kita, merema dalam kehidupan kita, dan menjadi perilaku kita sehari-hari. Firman Tuhan itu menyatu dengan kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat renungan pagi hari ini, untuk kami boleh belajar taat dan tunduk kepada Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami taat dan tunduk, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami taat dan tunduk, berkat-berkat mengalir dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa, dan kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami tahu Tuhan, Engkau beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.